Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Oh iya, aku punya informasi nih untuk teman-teman. Kalau di Yayasan Kokal B ini, kita ada panggilan khusus nih untuk teman-teman kita, yaitu sahabat kakak. Jadi, di acara ini aku akan panggil teman-teman semua sebagai sahabat kakak ya, supaya kita lebih akrab nih. Oke, aku tes ya. Halo sahabat kakak semua, gimana nih kabarnya hari ini? Aku harap semuanya dalam keadaan yang sehat, kemudian penuh energi, dan juga bersemangat untuk mengikuti workshop ini. Mungkin boleh dong dijawab di kolom chat, kira-kira kabarnya hari ini gimana ya? Wah, pada baik-baik ya, Alhamdulillah ada yang sehat. Udah semangat juga, ih keren. Oke, semoga semangatnya selalu bertahan sampai akhir acara ya. Sip-sip, oke. Oke, aku juga ucapin nih, selamat datang di workshop literasi chapter 2 tentang menulis ilmiah dengan tema yaitu Introduction to Scientific Research. Nah, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan teman-teman, kalau usahanya tak kenal maka tak sayang dan juga tak sayang maka tak cinta. So, perkenalkan aku Aisyah, mahasiswa kesehatan masyarakat, salah satu awardee G2 dari Sulawesi Tengah, yang akan memandu dan menemani teman-teman pada malam hari ini. Oleh karena itu, salam kenal semuanya. Halo, salam kenal ya. Nah, oh iya, sebelum aku mulai acaranya nih, izinkan aku untuk menyampaikan beberapa hal teknis agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin Katika bisa next slide? Oke, nah teman-teman bisa lihat ya, yang pertama itu, sahabat kakak mohon mengganti nama dengan format nama dan juga asal daerah. Contohnya, Aisyah, Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedua, yaitu seluruh peserta diharapkan menyalakan kamera serta menggunakan visual latar belakang yang disediakan jika tidak berkendala. Sahabat kakak bisa mendapatkan dari link yang ada di grup ya. Kemudian yang ketiga itu, mohon untuk mematikan mikrofon sampai waktunya dipersilahkan untuk berbicara. Dan yang keempat, dan jangan lupa untuk membagikan keseruan sahabat kakak hari ini ke Instagram dengan tag Yayasan Kokalbe dan juga Dunia Rizkina. Oke, sebelumnya izinkan aku juga untuk menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada Kak Khoirun dan juga Kak Tika sebagai program spesialis Yayasan Kokalbe dan juga narasumber hebat kita nih yaitu Kak Kiki. Di mana Kak Kiki akan menjadi narasumber kita pada workshop hari ini. Halo Kak Khoirun, Kak Tika, dan Kak Kiki. Halo. Oke, nah sebelumnya kita lanjut aja ya teman-teman. Ini tentang agenda kita nih. Mungkin Kak Tika bisa next slide ya. Oke, nah di mana agenda kita ini akan terbagi menjadi 6 poin teman-teman. Jadi catat memang ya 6 poin ini. Nah yang pertama itu pembukaan yang sedang berlangsung. Kemudian ada yang kedua pengenalan Strasi Club. Yang ketiga itu ada workshop scientific writing. Kemudian yang keempat ada mini quiz. Nah jadi kita bakal adain quiz nih teman-teman. So sahabat kakak jangan lupa untuk berpartisipasi aktif dalam quiz ini ya. Kemudian ada yang kelima itu sesi Q&A atau sesi diskusi bersama narasumber kita. Dan yang keenam, ada penutupan dan juga sesi foto bersama. Mungkin next slide, Kak. Oke, agar acara kita berjalan dengan lancar dan lebih hikmat, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita mengawali dengan berdoa menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Kepada sahabat kakak, dipersilahkan untuk berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa dicukupkan. Oke, diinformasikan untuk acara workshop ini akan ada pengisian link absensi di akhir acara sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jadi, pastikan sahabat kakak semua nanti bisa tetap berada di ruangan Zoom hingga akhir acara ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke workshop kita hari ini, kita ada ice breaking nih sahabat kakak. Nah, tujuannya untuk meningkatkan semangat dari sahabat kakak semua. Pastinya ini sekarang kalau malam-malam tuh apa ya, suasana-suasana capek gitu kan, habis beraktivitas setiap hari gitu kan. Jadi kita mau meningkatkan atau membakar semangat dari sahabat kakak semua dengan ice breaking ini. Nah, ice breaking ini kita sebut dengan getting to know sahabat kakak. Yeay! Nah, tapi boleh dong untuk mengetes kesiapan sahabat kakak dengan reactionnya nih. Entah reaction jempol mungkin atau enggak klap-klap gitu loh, yang ada tepuk tangan atau enggak lope-lope. Ayo dong, sahabat kakak, reaksinya dong. Boleh, jempol kah, atau klap-klap, atau lope-lope gitu. Kita bilangnya lope-lope ya, nggak usah hard. Indonesia aja. Ih, keren-keren. Wih, pada antusias ya ini. Keren banget ya Allah. Oke, sepertinya udah nggak sabar ya, sahabat kakak. Oke, kita mulai aja ya speakingnya. Oke, Kak Tiga, next slide. Nah, di sini pertanyaan pertama nih sahabat kakak. Dari mana sih sahabat kakak berasal? Ayo sahabat kakak, boleh dong ditanggapannya di kolom chat. Siapa tahu ada dari Sulawesi, kemudian ada dari Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara, atau enggak. Wih, ini dari Sulawesi. Ini Sulawesi nge-spam ya. Wih, Masya Allah banget. Soalnya saya juga dari Sulawesi, teman-teman. Ini ada Kalsel, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Papua. Tapi yang aku lihat ini banyak Sulawesi ya. Keren-keren. Jadi ini semuanya banyak ya. Tapi yang aku lihat dari tadi itu Sulawesi terus gitu. Tapi pastinya banyak juga sih dari daerah lain ya. Ini membuktikan kalau sahabat kakak itu udah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan semoga kita dapat berkeluarga dengan baik di Yayasan Kokalbe ini ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Tanpa membuang-buang waktu, Ketika silahkan oke. Di sini, apa sih kesibukan sahabat kakak? Boleh dong dijawab di kolom chat atau enggak di raise hand juga boleh banget ya teman-teman. Kira-kira sahabat kakak lagi sibuk-sibuk apa nih? Iya, ada yang mahasiswa baru. Ih, keren. Oh, masih ada yang kuliah ya? Oh, oh, masih ada yang kuliah, ternyata belum libur. Semangat deh, semangat. Oke, di sini aku lihat ya sih masih banyak yang kuliah nggak sih? Organisasi ya itu nggak memungkinkan ya teman-teman itu. Organisasi tuh biar libur juga tetap ada gitu. Soalnya saya juga. Oke, tapi aku mau dengar satu orang nih untuk apa ya bersuara gitu. Tapi aku pilih siapa ya kira-kira? Mana nih yang masih maba tadi itu? Aduh, udah di atas banget. Oh ini ada Eugenia Natalia dari NTT. Mungkin boleh dong di-spill mahasiswa baru di mana nih? Universitas apa gitu? Ayo on cam, on mic, sorry. Halo, selamat malam Kak. Halo juga. Panggilnya apa nih? Talia. Ah, Oh, Talia. Oh, oke. Si Talia. Talia Jadi dari untuk mahasiswa baru mana nih? sebelumnya perkenalkan saya Talia dari Universitas Nusa Cendana Kupang Kak. Hmm, fakultas apa nih kalau boleh tahu? Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Oh, keren-keren. Semangat ya maba. Maba itu PKKMB semangat. Terima kasih Kak. Ide. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Di sini pertanyaannya, mungkin ketika bisa. Oke, sini udah. Udah ternyata. Nah, karya ilmiah apa aja yang pernah sahabat kakak buat nih? Nah, ini sesuai sama tema kita ya teman-teman, di mana malam ini kita bakal bahas tentang karya ilmiah. Siapa tahu teman-teman atau sahabat kakak udah ada yang bikin nih, siapa tahu mungkin bikin esai atau enggak udah bikin jurnal. Itu yang bikin jurnal udah keren banget sih. Oh iya, rata-rata emang esai sih kalau mahasiswa ya. Kecuali udah kerja, udah skripsi. Siapa tuh yang udah skripsi? Astagfirullah, semangat. Oh, Kak Tika. Astaga, aku kira siapa, Kak? Aku kira ya aku kira peserta sahabat kakak. Gak ada yang esai, BPCM, apa? BMC. Oh, aku nggak tahu ya itu apa. Oke, oke, tapi aku mau dengar nih satu orang nih. Untuk menceritakan, gitu kan. Nggak menceritakan sih, kayak skill dikit-dikit aja, gitu kan. Aku pilih, siapa ya? Yang enak-enak namanya disebut gitu. Aku pilih Bel deh, Bel Lestari.
Halo Bel, kamu banyak banget gitu. Mungkin bahas apa aja deh. Esai kayaknya esai. Kamu pernah bikin esai judulnya apa gitu? Untuk keperluan apa gitu? Halo Aisyah, oke. Sebelumnya aku buat esai untuk tugas kuliah sih. Dan Oh, tuh. Ah. yang paling aku ingat itu tentang kesetaraan gender. Oh, kesetaraan gender keren-keren. Oh, berarti untuk tugas kuliah ya? Iya. Oke, sip. Makasih Bella udah sharing. Oh, kita lanjut nih ke pertanyaan terakhir. Mungkin Kak boleh next slide. Ah, ini nih. Ini aplikasi apa sih yang membantu sahabat kakak dalam membuat karya ilmiah? Ini khusus yang udah pernah buat pastinya pakai aplikasi ya, nggak mungkin kan pakai aplikasi, gitu kan? Oke, mungkin boleh di-spill dong sesuai di sini. Mungkin ada yang pakai Medley mungkin. Oh ya, Medley banyak ya. Ya, Medley itu apa ya istilahnya? Aplikasi sejuta umat gitu. Kalau kita mau bikin, apa sih istilahnya itu? Daftar pustaka ya pakai Medley. Oke, oke, banyak kan pakai Medley memang. Ada nggak selain medley gitu? Aku mau denger. Atau ada yang pakai Turnity, Turnity maksudnya. Ini medley semua ya. Nah, dong yang lain yang nggak pakai medley. Nggak ada ya? Oh, sangat sedih. Oke, nggak apa-apa deh. Aku pilih satu orang ya untuk jelasin gitu. Kenapa pilih medley di antara semua banyaknya aplikasi? Kenapa harus medley? Gitu. Aku pilih yang belum nih. Oke, Lidina. Mungkin Lydia. Lydia mungkin bisa dong di-spill kenapa harus pakai medley di antara banyaknya aplikasi gitu kan. Malam, Kak. Mungkin Hmm? di antara adik-adik saya paling tua. Ah, Tua. oke. Kenapa pilih Mendeley? Karena mudah untuk kami yang sudah tua. Oh iya sih Ibu, memang mudah Ibu. Itu aplikasi paling mudah yang pernah saya pakai sih Medley memang Bu. Apalagi bisa disambungkan di Word ya. Iya, gampang. Lalu Betul. untuk apa namanya? Ketika kita tulis judul gampang juga untuk ini, untuk sesuaikan dengan tulisan kita. Betul. Aku Tuh. sepakat sih sama Makasih, Ibu. makasih Kak. Aduh kakak lagi, aduh sangat mudah kok. Oke. Wah ternyata udah selesai nih sahabat kakak untuk speakingnya. Asik ya, seru banget ya. Sorry ya yang aku nggak pilih soalnya aku cuma pilih satu-satu aja gitu. Kita sangat terhambat dengan waktu. Nah, jadi aku ucapin terima kasih kepada sahabat kakak yang udah berpartisipasi aktif nih di Ice Breaking ini. Dan semoga keaktifannya terus berlanjut ya sesi kali ini. Mungkin teman-teman yang belum belum apa belum mute bisa di mute dulu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke acara inti kita, mari kita dengarkan sedikit prakata dan juga pengenalan tentang Serasi Club dari Kak Kartika, selaku program spesialis dari Yayasan Kokalbe. Kepada Kak Kartika, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Aisyah atas kesempatannya dan jadi udah teman-teman di sini ikutan ice breaking semua ya di sini. Terima kasih dan juga aku ucapkan di sini terima kasih semuanya yang sudah hadir di workshop hari ini. Jadi mungkin teman-teman kemarin juga waktu mendaftar sempat lihat sedikit gitu ya. Kalau workshop kali ini diadakan dari Serasi Club nih, dari bagian dari Yayasan Kokalbe. Nah, apa sih Serasi itu? Jadi Serasi ini adalah singkatan dari Serambi Literasi nih, salah satu literasi club yang dimiliki oleh Yayasan KLB. Itu kita ingin mewadahi sahabat kakak, terutama untuk penerima beasiswa kami dan juga teman-teman alumni untuk belajar nih terkait dengan literasi, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Jadi nanti harapannya sih juga bisa menunjang kegiatan akademik ataupun non-akademiknya teman-teman semua nih di sini. Nah, kegiatan-kegiatan kita ada cukup beragam. Ada dari bincang literasi, pesta literasi, dan juga workshop literasi. Mungkin di teman-teman di sini ada yang pernah ikut kegiatan kita sebelumnya. Kemarin kita habis workshop literasi juga terkait dengan penulisan kreatif, ada book talk juga. Waktu itu kita datangin bareng kolaborasi dengan Cetacea Nusantara dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan juga selain untuk para sahabat kakak yang sebagai penerima beasiswa siswa dari Yayasan KKB, kita juga ada beberapa kegiatan yang kita adakan secara publik. Jadi teman-teman bisa pantau juga sosial media dari YKK karena nanti akan ada banyak info-info kegiatan yang sekiranya nanti teman-teman bisa ikutin juga nih. Gitu. Oke, mungkin sekian untuk kenalan aku singkat terkait dengan serasi. Semoga teman-teman bisa enjoy juga untuk kegiatan hari ini sampai akhir nanti. Terima kasih semuanya.
Oke, terima kasih Kak Tika atas pengenalan tentang serasi klubnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut nih tentang penulisan karya ilmiah dalam workshop Introduction to Scientific Research. Dan yang akan membersamai kita yaitu Kak Kiki. Halo Kak Kiki, apakah udah di ruangan Zoom? Halo Kak Kiki. Halo, kedengeran nggak suaranya? Oke, kedengaran Kak. Sip. Gimana Kak kabarnya hari ini Nggak Kak? suaranya? Kedengaran Kak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya aku akan memperkenalkan sekilas nih tentang Kak Kiki. Nah, Kak Kiki memiliki nama lengkap Rizkina Juwita PhD. Beliau merupakan asisten profesor dari Department of International Food and Agriculture Science pada Tokyo University of Agriculture. Beliau memperoleh gelar PhD-nya di Agribusiness Management, tepatnya pada Tokyo University of Agriculture. Nah, sahabat kakak, itulah sedikit profil singkat tentang Kak Kiki. Untuk sahabat kakak juga, manfaatkan kesempatan ini untuk menggali lebih dalam terkait karya ilmiah dengan cara simak dengan baik materi yang akan dibawakan oleh Kak Kiki, sebab nantinya akan ada kuis nih sahabat kakak. Dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan pertanyaan terbaik kalian untuk sesi Q&A nantinya. Sedikit informasi bahwasanya pemaparan materi akan berlangsung selama 50 menit. Tanpa berlama-lama, kepada Kak Kiki kami persilahkan. Oke, selamat sore, selamat malam ya buat teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Rizky Najwita. Oke, tes sebentar. Kayaknya aku double voice ini sebentar ya. Kalau kayak gini kedengeran nggak suaranya? Kedengaran, Kak? Kedengeran ya. Oke, kalau gitu kita mute aja yang ini. Sebentar, biar nggak bouncing. Anyway, oke. Selamat malam teman-teman semua dari Yayasan Kakak ya. Jadi tadi kita nyebutnya apa nih? Sahabat Kakak ya. Iya, Kak, sahabat Kakak. Oke. Sebelumnya aku sambil share slides aja ya. Jadi biar kita gampang juga ngobrolnya dan lebih enak ceritanya. Sebentar. Hmm. Oke, kita mulai dari slideshow. Wait. From beginning. Oke, eh, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan cerita-cerita tentang menulis ilmiah. Sebelumnya kenalkan nama aku Rizky Najwita atau biasa dipanggil Kiki. Nah, sebenarnya kalau teman-teman nanya, Kak Kiki nih dari mana sih gitu. Sebenarnya aku pertama kali dapat undangan untuk ngisi di workshop literasi ini dari Kak Hoirun. Aku sih kenalnya Kak Ipung ya, karena kita udah kenal berapa tahun ya? 5, 6 lah kira-kira. Udah lama banget kenal sama Kak Hoirun. Dan waktu itu Kak Hoirun bilang, Kak Iki lagi di Indonesia nggak? Iya, kebetulan juga aku memang sekarang sedang ada pekerjaan di Indonesia. Terus kata Kak Ipung, Kak ngisi ini dong Yayasan Kalbe. Iya, Yayasan Kakak. Aku bilang boleh kalau misalkan waktunya pas. Nah, jadi hari ini aku pengen ngajakin teman-teman untuk kita diskusi tentang menulis ilmiah. Untuk judulnya mungkin udah teman-teman udah pada baca dari poster. Cuman nggak usah mikir berat-berat, nggak usah pusing-pusing. Ini kita secara santai buat diskusi bareng-bareng. Apa sih sebenarnya scientific research itu gitu. Long story short, udah dikenalin tadi, saat ini aku adalah asisten profesor di Laboratory of Food and Agricultural Education, Department of International Food and Agricultural Science, Tokyo University of Agriculture, Japan. Nah, panjang banget Kak, pasti gitu kan, apaan nih? Pasti semua pada mikir kayak gitu ya. Nah, jadi singkat cerita, eh, ini sebenarnya slides-nya agak bilingual, tidak untuk dicontoh ya, karena kebetulan lagi sibuk banget, jadi slides-nya mix and match. Jadi harap dimaklumi kalau bahasanya ada sebagian bahasa Inggris, ada sebagian bahasa Indonesia, dan ada sebagian bahasa Jepang gitu. Jadi aku lumayan cukup mengkombinasi beberapa materi kuliah yang biasa aku pakai. Terus jadi ini agak sepotong-sepotong. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu biar enak. Jadi Kak Haki itu asalnya dari mana? Aku sebenarnya asli dari Bogor. Nggak asli juga sih. Maksudnya lahir dan besar di Bogor.
Tapi mamaku orang Palembang dan Lampung, ini banyak orang seluruh Indonesia ya. Terus udah gitu kebetulan papaku orang Solo dan Jogja, tapi aku lahir dan besar di Bogor gitu. Nah sekarang pas banget nih, aku lagi di Bogor karena ada pekerjaan di Indonesia selama 3 minggu. Dan setelah kemarin ke Jogja, Purworejo, Jawa Tengah, keliling-keliling-keliling. Nah 2 hari ini setor muka dulu, pulang ke rumah orang tua. Baru besok insya Allah akan berangkat ke Ternate dan Halmahera untuk pekerjaan selanjutnya. Nah, eh, pertama sebelum kita bicara lebih jauh, teman-teman pada bilang ini orang Indonesia atau orang Jepang. Biasanya orang-orang kalau melihat aku, Kak, orang Indonesia atau orang Jepang gitu biasanya. Nah, sebenarnya aku orang Indonesia guys, don't worry, be happy gitu, tetap orang Indonesia. Tapi gimana sih bisa sampai ke Jepang gitu? Dan saat ini aku bisa bilang sudah berapa tahun ya? 15 tahun tinggal dan berdomisili di Jepang. Jadi aku lulus SMA, mungkin teman-teman ada yang dari sekitar Jawa Barat pernah familiar juga, dari SMA Negeri 1 Bogor. Terus lulus di tahun 2008. Harusnya aku lulus di tahun 2007 karena masuk di SMA 1 Bogor tuh tahun 2004. Jadi kalau ada yang di Bogor juga mungkin dikit-dikit familiar. Aku di Bogor di SD Bina Insani, terus SMP 5 Bogor, terus masuk ke SMA 1 Bogor. Nah, eh, dari kelas 2 naik ke kelas 3, aku terpilih untuk mengikuti program pertukaran atau namanya AFS, Exchange Program, ke United States, ke Amerika. Jadi aku 1 tahun exchange di Indiana, di Prairie Heights High School. Akhirnya karena exchange ke Indiana, jadi lulus SMA-nya mundur 1 tahun. Jadi aku lulus di tahun 2008. Lalu setelah itu aku keterima di IPB lewat program PMDK. Sekarang tuh namanya apa ya? SMB SMBPTN, bener nggak tuh? Apa satu lagi ya? Dulu aku tahunya dulu aku tahunya PMDK jalur rapot dan UMPTN jalur ujian gitu istilahnya. Nah, aku keterima jalur PMDK di Departemen Teknologi Industri Pertanian atau TIN ya, Fakultas Teknologi Pertanian di tahun 2008. Nah, saat itu di IPB ada program U2U, kerjasama antara apa namanya Tokyo University of Agriculture dan IPB University. Kan sekarang namanya IPB, dulu kan masih Institut Pertanian Bogor, sekarang udah IPB University. Nah, dari situ aku terpilih menjadi salah satu dari 2 penerima beasiswa penuh untuk melanjutkan S1 di Jepang. Jadi, basically aku transfer full ke Jepang, ke Tokyo University of Agriculture, dan masuk di Jepang di Department of International Biobusiness Studies gitu. Jadi, agak sedikit melenceng nih, dulunya teknologi industri pertanian jadi agribisnis manajemen. Nah, di situ jadi 4 tahun 2013 aku lulus S1. Nah, saat itu di situlah aku pertama kali tertarik dengan dunia riset. Wah, seru nih riset nih. Penelitian segala macam di situlah. Mungkin teman-teman juga sekarang merasakan hal yang sama ya. Oke, sebelum we go further, Kak Aisyah nanti kalau misalkan aku udah mepet waktunya di ini aja ya, dicolek aja ya. Kak Kiki kelamaan ngomongnya potong gitu, ya, ntar kabarin aja. Oke? Nah, singkat cerita, aku masuk di Departemen Agribisnis Management, dulu namanya masih International Biobusiness Studies ya. Terus setelah 4 tahun S1, program S1, waktu itu lumayan challenge karena di IPB-nya full bahasa Indonesia. Begitu ke Jepang, karena program S1 itu full bahasa Jepang. Nah, sedangkan program beasiswa yang aku terima dari IPB dengan Tokyo University of Agriculture ini, atau kami di Jepang nyebutnya kampus Tokyo Nodai, itu programnya bahasa Jepang, tapi enggak disekolahin bahasa Jepang. Jadi nyebur aja gitu, dicemplungin. Nah, babak belur. Jadi kalau dosen yang ngajar, ya terima aja dulu dia nulis apa gitu kanji di papan tulis, nggak tahu juga. Kalau sekarang kan udah ada tuh namanya Google Photos, tinggal difoto kanjinya nanti dia terjemahin sendiri. Zaman aku 2009 itu belum ada, jadi biasanya setelah terima kertas kuliah dari dosen, ya udah diterjemahin satu-satu pakai tulis tangan yang pakai kanji kamus elektronik. Nah, singkat cerita di tahun ketiga saat aku masuk departemen lab ya. Jadi biasanya kalau di teman-teman di kampus tingkat 1 tingkat 2 kan mata kuliah umum ya, mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan lah. Nah, di
semester ke 4, 5, 6, sorry. Di semester ke-5, 6 deh kayaknya ya. Di semester ke-5 ke-6 kita bisa pilih lab gitu untuk pilih dosen pembimbing skripsi. Nah, aku memilih salah satu dosen yang aku suka sekali dengan bidangnya, yaitu tentang pengembangan desa. Jadi agribisnis untuk pengembangan desa. Tapi saat itu nggak bisa di lab itu pakai bahasa Inggris. Jadi profesorku bilang, boleh Ki masuk sini, tapi bahasa Jepang. Nah, lo gimana nih gue nasibnya gitu kan istilahnya kan. Jadi ya udah, tapi karena aku suka sekali dengan bidang itu, ya nyebur aja gitu. Terus orang tua aku juga bilang, ya ngapain jauh-jauh ke Jepang pakai bahasa Inggris gitu. Jadi disitulah aku mulai merambah dunia bahasa Jepang dengan serius, sampai akhirnya menulis skripsi dalam bahasa Jepang. Dan alhamdulillah rezeki juga terpilih menjadi skripsi terbaik di departemen. Dan setelah itu apa namanya memutuskan untuk wah dunia riset ternyata seru nih. Wah ternyata penelitian tuh seru nih. Akhirnya saat itu dosen pembimbingku, profesorku bilang, kamu mau sekolah nggak? Gitu, mau lanjut S2 lagi, mau lanjut S3 lagi, atau mau apa nih ke depannya? Nah, dari situ aku memutuskan untuk lanjut sekolah S2 dan S3. Nanti kita cerita kenapa aku akhirnya memutuskan untuk lanjut sekolah. Nah, S2 dengan S3 sempet juga sebelum, tapi waktu itu aku tahu, wah ini S1 bahasa Jepang aja nulis skripsi udah babak belur. Gimana nih caranya nulis tesis dan disertasi pakai bahasa Jepang juga gitu. Akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk secara serius mendalami bahasa Jepang. Profesorku ngasih kesempatan 1 tahun untuk menjadi mahasiswa riset dulu, belajar riset jadi contohnya. Namanya ya research student. Sambil aku sekolah bahasa Jepang di ARC Academy Japanese Language School. Nah, singkat cerita 2014 mulai S2 dan straight to the point, straight sampai beres S3 di tahun 2019. Salah satu rezeki terbesar aku mungkin bisa dibilang dari 2009 tersebut 10 tahun di Jepang semuanya scholarship funded. So ya aku nggak pernah bayar kuliah dari S1 sampai selesai S3 dengan disupport oleh dana riset dari kampus-kampus dari kampus dan beberapa organisasi di Jepang. Nah, kalau ngomongin beasiswa nanti nggak akan selesai. Kita fokus ke studi ilmiah dulu. Nah, selama aku menjadi mahasiswa, aku sempat kerja di beberapa tempat. Aku ngajar bahasa Indonesia di Berlitz, Japan, which is mayoritas muridnya adalah orang-orang perusahaan Jepang yang akan dikirim ke Indonesia. Banyak brand-brand terkenal, mungkin yang teman-teman pada tahu Ajinomoto, lalu ada Toyota. Biasanya staf-staf Jepangnya sebelum dikirim ke Indonesia harus belajar bahasa Indonesia dulu. Dan aku bekerja untuk mengajar mereka bahasa. Lalu aku juga penerjemah dan translator dan interpreter, dan banyak bekerja untuk kedutaan besar KBRI Tokyo. Dan setelah beres S3, waktu itu aku melanjutkan diberi kesempatan oleh profesorku untuk melanjutkan menjadi peneliti di lab sebelum akhirnya dari 2022 ada panggilan dari kampus untuk mengisi pos asisten profesor di departemen baru, di departemen lain yang saat ini posisi aku. Nah, bisa lihat foto di sini, ini suamiku sama anakku lagi nggak ikut karena emaknya kerja ke Indonesia untuk kerja, jadi lagi sama main sama papahnya. Dan ini putri kecilku sekarang umurnya hampir 5 tahun. Oke, nah kembali ke topik. Nah, kita ngebahas apa nih? Aku orangnya nggak terlalu suka bahas sesuatu hal yang berat dengan berat gitu. Jadi supaya kita juga bisa nerima inti sari dari pembahasannya itu lebih lebih nyaman dan lebih mudah diterima buat teman-teman. Ada 4 topik yang aku bakal bahas hari ini. Yang pertama tentang menulis. Nah, yang kedua menulis ilmiah. Jadi kita bahas 2 itu dulu sebelum akhirnya kita bicara apa sih scientific research itu. Nah, yang terakhir baru kita akan mengenal research paper. Nah, sebentar, sebelum kita mulai lebih jauh, teman-teman bisa sambil chat di kolom chat juga boleh, tapi aku mohon maaf nih, belum dibaca semuanya satu-satu ya. Jadi nanti bisa sambil ditanya-tanya aja. Nah, yang pertama, kalau aku ngasih pertanyaan dulu. Apakah kalian suka menulis? Nah, coba nih teman-teman, sahabat kakak yang ikutan di acara ini pada suka nulis apa enggak? Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal tulisan ya, itu banyak banget.
tulisannya. Kita mulai dari yang paling sederhana. Tulisan paling sederhana yang orang-orang Indonesia suka adalah SMS. Sekarang masih zaman gak sih SMS? Masih zaman gak ya? Dulu waktu zaman aku masih muda, aduh udah masih muda sih. Maksudnya zaman aku lagi SMP, itu tuh biasanya ada ini apa namanya media-media eh, chat yang MRL CR gitu-gitu, yang DM di mana apa SLPLS gitu, yang singkat-singkat gitu loh. Ya kan? Nah, itu paling gampang sebenarnya bicara tentang tulisan itu ya di SMS. Ya kan? Di SMS semua pasti pakai WhatsApp, pakai Line, pakai everything you mention lah. Nah, SMS. Nah, agak formal sedikit, naik versi tulisan formal itu biasa email atau surat. Ya kan? Nah, itu sebenarnya media komunikasi yang paling biasa orang pakai. Tapi ketika kita memasuki zaman Gen Z nih, zaman now kalau kata orang-orang, kita merambah ke dunia SNS atau social network service, media sosial. Nah, mulai tuh caption Instagram, caption YouTube, atau biasanya ada tulisan-tulisan teks-teks yang dibuat sebagai foto lalu diposting di Instagram. Nah, itu adalah SNS atau Twitter. Sekarang namanya bukan Twitter ya, sorry, X ya. Ya kan? Nah, konten-konten viral itu adalah SNS. Nah, yang lebih serius dari SNS apa yang dan biasa diterima orang-orang adalah berupa berita atau kita mengenalnya dengan jurnalistik. Nah, setelah itu bicara lagi tentang tulisan yang lebih mendalam, teman-teman mungkin tahu cerpen, cerbung, novel, komik itu semua jenis-jenis tulisan. Baru itu versi simple atau versi sederhana, versi pendek lah dari tulisan-tulisan berupa cerita. Nah, yang paling sering berhubungan dengan kita sehari-hari, apalagi teman-teman yang lagi S1 pasti ini ya biasa eh, berinteraksi dengan barang ini adalah buku. Dan buku ada buku fiksi, ada buku non fiksi. Nah, ada juga sebenarnya ya buku textbook, buku materi teori gitu. Itu bentuk-bentuk tulisan. Yang terakhir yang mana akan kita bahas hari ini adalah karya ilmiah. Nah, apa sih bedanya sekarang dari setiap tulisan-tulisan ini? I know aku cuma punya 45 menit, jadi mungkin aku nggak akan terlalu bahas detail tentang technically how to write ya, karena itu semua sebenarnya sebuah proses menurut aku. Tapi kita akan lebih mengenal kenapa sih ada yang namanya karya ilmiah. Kenapa sih karya ilmiah itu sesuatu yang penting gitu? Apa bedanya, apa yang membedakan karya ilmiah ini dengan jenis-jenis tulisan yang lain gitu. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan tentang karya ilmiah, coba aku mau tanya dulu, teman-teman bisa tulis di chat atau nanti bisa kita share bareng-bareng. Sebenarnya kenapa sih kalian menulis gitu? Ya, mengapa kalian menulis? Sebenarnya menurut aku tujuan penulisan itu apapun bentuknya, tadi ada jenis-jenis tulisan ya. Apapun bentuknya, tujuan penulisan itu sebenarnya sama. Ada 3 poin. Pertama, gathering information, mengumpulkan informasi, ya kan? Dikumpulin tuh informasinya. Yang kedua, explaining information, menjelaskan informasi tersebut, ya kan? Dinarasi dulu tuh informasinya. Yang ketiga adalah sharing the information itself atau menyampaikan informasi. Yang mana ketiga poin tersebut sebenarnya adalah metode, sebuah metode komunikasi atau kita bilang communication tools, ya kan? Jadi bedanya, jadi sebenarnya manusia terlahir untuk bisa bicara, menyampaikan cerita. Tapi kadang-kadang nggak semua momen atau nggak semua kondisi kita bisa bicara secara langsung, ya kan? Nah, sebagai pengganti media komunikasi tersebut berupa tulisan. Nah, cuman di zaman sekarang di era digital nggak cuman berupa tulisan, ada berupa video, ada berupa voice notes. Di zaman dulu kan, kalau sekarang udah ini ya handphonenya udah makin canggih tuh. Kalau dulu kan handphonenya, kalau dulu ya aku nggak tahu deh mungkin ada beberapa ada ibu atau teman-teman yang juga mengalami zaman yang sama. Dulu tuh masih zamannya Nokia 3310 gitu kan. Yang semuanya teksnya karakter maksimal 150 karakter ya. Kalau sekarang kan udah bisa kirim voice notes, udah bisa kirim video, bahkan ngirim stiker, ngirim meme aja udah bisa gitu. Zaman dulu kan nggak ada ya. Jadi
media sebenarnya tulisan itu adalah sebuah media untuk kita berkomunikasi gitu. Di saat kita nggak bisa telepon langsung, nggak bisa ngomong langsung gitu. Nah, dalam media komunikasi sebenarnya kan kunci dari informasi itu menyampaikan 5W1H kan. Apa aja ayo 5W1H? What, who, when, where, why. Dan terakhir how. Itu kan sebenarnya 5W1H kunci-kunci untuk menjelaskan sebuah informasi, ya kan? Nah, dari tujuan penulisan ini, kita udah tahu tuh sebenarnya tujuan penulisan untuk sebagai media komunikasi. The next step cuman apa sih bentuknya gitu, apa bentuk dari tulisan ini gitu. Nah, sekarang yang mau aku lihat dan kita lihat bersama adalah lalu apa nih perbedaan dari setiap jenis tulisan? Nah, menurut aku sebenarnya secara general komposisi dalam tulisan tuh sama. Entah itu fakta, entah itu opini, ya kan? Fakta dan opini. Nah, itu fakta tuh emang kejadian realnya tuh begitu. Opini itu cuma apa yang kita pikirin, pendapat ya. Atau ide, bedanya ide pendapat mungkin mirip ya, tapi ide lebih belum kejadian, tapi kita punya nih di pikiran ide. Nah, lalu ada yang namanya data atau informasi yang mendekati apa yang menjelaskan fakta tersebut berupa angka, dan yang terakhir adalah hipotesis atau misalkan bisa dibilang ekspektasi. Lebih ke apa ya, hipotesis itu prediksi gitu, kira-kira gitu, kira-kira kalau ininya begini bakal jadi begini gitu. Nah, ini adalah komposisi dalam tulisan apapun menurut aku. Di setiap media tulisan yang teman-teman baca pasti ada ini. Nah, contoh kita coba breakdown ya, kita coba jabarkan satu persatu. Kalau baca koran, isinya apa? Biasanya fakta kan. Bapak ini, eh, contohnya Presiden Jokowi meresmikan IKN, itu kan fakta semuanya ya. Presiden Jokowi, subjeknya ada. Who? Presiden Jokowi. What? Meresmikan kan? Apa itu? IKN. Jadi sebenarnya itu berupa fakta. Nah, tapi di dalam sebuah berita ada juga yang namanya opini. Makanya ada media opini, opini editorial. Nah, kolom opini. Dan di situ biasanya muncul ide-ide atau saran dan rekomendasi. Nah, di dalam berita koran atau berita manapun ada yang namanya data. Contoh data apa? Tadi kalau kita bilang Presiden Jokowi meresmikan IKN. Datanya apa? Misalkan pada tanggal sekian, jam sekian, di, di sini itu adalah berupa data. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya komposisi dalam tulisan, apapun jenis tulisannya, menurut aku komposisi dalam tulisan adalah sama, poin-poin ini. Nah, sekarang ketika kita bicara tulisan ilmiah atau karya ilmiah, apa sih Kak yang beda antara karya ilmiah dengan tulisan-tulisan yang ada di koran atau berita-berita? Yang beda adalah komposisi tulisan ilmiah menggabungkan setiap faktor-faktor atau setiap poin-poin dalam komposisi tulisan ini melalui kajian analisis atau kajian logis, logical analysis aku menyebutnya. Jadi dikaji secara logis. Jadi kita mengkombinasi fakta, oke faktanya seperti ini. Opini, kita kasih pembahasan, dikasih pemikiran kita terhadap data fakta tersebut, lalu disupport dengan data. Nah, ini dianalisis dan digabungkan atau dikaji secara logis. Kenapa sih bisa begini? Kenapa sih bisa begitu? Ini dikaji secara analisis menjadi tulisan ilmiah. Itulah apa namanya proses dari kenapa sebuah tulisan disebut sebagai tulisan ilmiah. Karena ada proses pengkajian secara logis atau logical analysis dari setiap aspek komposisi yang ada dalam tulisan tersebut gitu. Dan jadi dari fakta ada opini digabungin sama data, terus dipikirin nih ini kenapa bisa begini ya? Oh ini ceritanya gimana? Lalu dinarasikan, ditulis narasinya secara berurut dan itulah menjadi tulisan ilmiah. Oke. Nah, next one. Lalu sekarang kita masuk ke cycle of scientific research. Ntar aku minum dulu ya. Nah, setelah teman-teman tahu apa yang disebut dengan karya ilmiah,
Sekarang kita akan melihat bagaimana sih siklus dari scientific research itu sendiri. Nah, karya ilmiah adalah produk akhir, nggak produk akhir, ya mungkin ya, untuk di tahap pendidikan, mungkin teman-teman S1 udah pernah membahas tentang ini juga. Karya ilmiah adalah produk dari sebuah proses scientific research atau produk penelitian ilmiah, ya kan? Nah, apa bentuk karya ilmiah itu? Setiap jenjang punya produknya masing-masing. Contoh, Kak, aku tingkat 1 nih. Oke, produk ilmiahnya apa? Produk karya ilmiahnya apa? Laporan, ya kan? Ya kan, Kak, aku tingkat 1 nih, jurusan biologi. Oke, jadi produk ilmiah di semester 1 2 apa biasanya? Laporan praktikum, ya Kak? Ya kan? Udah gitu, masuk naik ke tingkat 2, Kak, aku KKN nih, kuliah, kuliah kerja nyata. Nah, apa produk karya ilmiahnya? Laporan KKN, ya kan? Terus begitu kalian naik ke tingkat 3 dan tingkat 4 udah masuk nih, berarti kan tadi udah kalau tingkat 1 tingkat 2 di S1 PA ya, pendidik apa, sorry, pembimbing akademik, ya kan? Nah, terus tadi ada teman-teman aku baca, Kak, aku baru beres magang, gini gini gini. Nah, apa itu hasil karya ilmiahnya? Laporan magang, ya nggak? Laporan magang. Dan terakhir ketika teman-teman di tingkat 4 atau semester 7 8, karya ilmiahnya berupa skripsi. Nah, begitu di S2 karya ilmiahnya apa? Tesis. Di S3 karya ilmiahnya adalah disertasi. Jadi, ketiga produk-produk ilmiah itu adalah produk dari proses akademis. Yang mana sebenarnya proses akademis itu sendiri, proses belajar itu adalah bagian dari scientific research, gitu, penelitian ilmiah. Nah, scientific research sendiri, ini yang tadi aku bilang, maaf ya bahasanya campur-campur karena aku pernah ngasih kuliah ini tapi dalam bahasa Inggris gitu. Jadi ini agak-agak aku campur-campur supaya apa nggak terlalu bingung. Nah, dalam scientific research sebenarnya menurut aku ada 4 cycle atau 4 siklus yang mana ini bukan cuman kita bahas tentang skripsi, tapi setiap proses penelitian apapun, scientific research apapun, penelitian akademis apapun akan melalui proses ini. Yang pertama kita mulai dulu dari paling atas, literatur review. Review literatur. Nah, ini dari mana Kak? Apa yang disebut apa namanya literatur review? Secondary data atau data sekunder. Apa aja tuh biasanya? Data statistik, ya kan? Nah, teman-teman misalkan, Kak, saya mau bicara tentang misalkan harga HP di Indonesia. Nah, itu kan biasanya ada tabel-tabel statistik kan. Nah, teman-teman juga pasti pernah dengar yang namanya BPS, Badan Pusat Statistik. Berapa sih produksi, contoh ya kalau di dunia pertanian, berapa sih produksi kelapa sawit Indonesia? Nah, itu kan dari data statistik. Itu bagian dari secondary data atau data sekunder. Nah, biasanya data statistik ini jarang atau sedikit yang berupa narasi. Jadi datanya berupa angka atau kita bilangnya data kuantitatif. Nah, dari mana dapat data kualitatifnya atau data berupa narasi? Kolom berita. Nah, biasanya Indonesia mengekspor berapa puluh ton, misalkan kopi ke negara bla 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 bla, itu kan kolom berita. Nah, itu bagian dari secondary data atau data sekunder. Yang terakhir, teman-teman yang di universitas atau lagi kuliah pasti paling pasti familiar ya, adalah literatur ilmiah. Literatur ilmiah itu apa, Kak? Itu buku-buku textbook, buku-buku kuliah yang biasa teman-teman pakai, atau paling gampang skripsi kakak kelas. Ya kan? Pasti semua pernah baca tuh. Baca skripsi kakak kelasnya. Nah, kalau lagi praktikum, lihat laporan kakak kelasnya. Nyontek, nggak nyontek juga sih ya guys ya. Cuman maksudnya tahun-tahun sebelumnya kakak-kakak kelasnya pada nulis apa tuh. Nah, itulah bentuk sebuah referensi atau data sekunder. Yang mana itu merupakan literatur ilmiah hasil dari studi atau penelitian yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya dan menjadi eh, acuan buat teman-teman. Oke, saya mau bikin juga nih. Gimana nih bikinnya? Lihat dulu deh punya kakak kelas. Dulu bikinnya kayak apa sih gitu. Nah, ini bagian dari data sekunder. Setelah teman-teman baca dan setelah teman-teman melihat
data-data sekunder itu, udah baca nih literatur review, itu yang namanya literatur review. Nah, terus kasarnya saya mau ngapain nih berikutnya nih? Mau neliti apa nih? Nah, baru kita masuk ke tahap data collection. Apakah data collection itu sebenarnya bisa disebut dalam kerangka apa ya, cycle scientific research berupa metode penelitian. Nih, contoh kita bilang, dulu kakak kelas saya penelitian skripsinya tentang efek, contohnya ya, efek apa namanya badai topan pada produksi apa gitu. Itu tahun berapa bikinnya? Misalkan, oh kakak kelasnya tahun 2010. Nah, ini udah tahun 2024 nih. Udah beda 14 tahun kan berarti. Kondisinya sekarang gimana ya? Nah, sekarang ini kondisinya masih sama nggak ya? Kondisinya udah berubah belum ya? Apa yang beda ya? Nah, disitulah proses data collection dilakukan. Nah, untuk mengkonfirmasi kondisi tersebut, kitalah yang harus tanya sendiri. Nanya ke siapa nih gue nih, gitu istilahnya kan. Macem-macem. Bisa bentuknya dalam metode penelitian itu banyak prosesnya. Atau banyak pilihan metodenya, caranya ya. Contohnya yang paling gampang interview. Tanya aja dulu deh sama orang. Kalau misalkan kita tanya efek badai topan, berarti nanyanya kemana nih? Oh, BMKG. Datang deh kita ke BMKG. Pak, dulu 10 tahun yang lalu badai topan begini, Pak. Sekarang kondisi badai topan di Indonesia kayak apa ya? Gitu. Atau misalkan kita bicara tentang efek banjir di Jakarta. Waduh, banjir terus kan tiap tahun kan tuh. Nah, pas lagi banjir terus, kita nanyanya kemana? Oh ya udah, kita tanya ke Pemda Jakarta. Itu berupa proses interview. Nah, dari interview tersebut kita dapat nih informasi-informasi, mengumpulkan informasi lewat proses interview tadi, itulah yang disebut dengan data collection. Nah, apakah cuman interview? Enggak dong, enggak cuman itu. Nah, yang kedua ada namanya kuesioner. Oke, saya mau tahu nih, kira-kira kalau aku, kan aku di Bogor ya, orang Bogor tuh sukanya beli apa namanya makanan kayak apa sih? Nah, ketika kita ingin menambah responden, kalau tadi kan interview 1, 2, 3, 4, biasa di bawah 10 tuh tipenya interview ya. Atau kalau jumlah target yang ditanyanya sedikit, itu biasanya metodenya interview. Nah, sekarang saya mau nanyanya ribuan nih, ratusan. Karena judul saya di Bogor. Wah, populasi Bogor berapa ribu tuh? Gak mungkin kan kita tanyain satu-satu. Masa nyetop orang di jalan gitu kan? Mbak, tanya dong, gak mungkin. Jadi disitulah berupa kuesioner. Nah, ntar nyebar kuesioner nih, teman-teman nyebar angket. Misalkan, menghitung jumlah pengunjung atau preferensi konsumsi. Misalkan kita contoh, pakai contoh aja ya. Eh, apa menghitung apa ya istilahnya, evaluasi konsumen terhadap produk Jepang misalkan, paling gampang contohnya untuk studi kasus Marugame Udon. Nah, kan banyak tuh di mana-mana kita menyebarkan kuesioner ke pengunjung toko. Itu metode penelitian berupa kuesioner. Yang ketiga, ada dari data statistik. Begitu kita bicara Indonesia, nggak mungkin dong kita nanyain Indonesia sepenuhnya, ya kan? Nah, di situ udah ada yang namanya Badan Pusat Statistik. Tinggal pakai data-data mereka berupa data statistik. Dan yang terakhir adalah eksperimen laboratorium buat teman-teman yang misalkan kalau orang masih bisa pakai data metode interview, kuesioner, data statistik. Tapi kalau kita objek yang mau dilihatnya perubahannya adalah misalkan tanaman, kan nggak mungkin tanaman ditanyain kan? Nah, biasanya itu eksperimen laboratorium. Jadi kita bikin ini tanamannya didiemin aja kayak gini nih. Oke, kita kasih deh siram pakai pupuk ini. Ini karena aku pertanian ya, jadi contoh-contohnya yang begitu biasanya. Oke, dikasih pupuk ini. Itu artinya uji eksperimen. Nah, ini sebenarnya bagian dari metode penelitian. Demi apa nih? Demi apa nih saya melakukan ini? Demi mendapatkan data atau data collection. Nah, step berikutnya dari cycle of scientific research ini adalah data analysis. Udah ngumpulin nih datanya, udah dapet nih hasil interview, wawancara.
Halo Kak Kiki. Oke, mumpung karena mungkin sinyalnya Kak Kiki lagi bermasalah, bagi teman-teman sahabat kakak yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat ya, sambil menunggu Kak Kiki muncul kembali. Oke, berhubung Kak Kiki masih belum masuk teman-teman, jadi kita adain quiz dulu ya, sambil menunggu Kak Kiki nih. Nah, di sini kita akan adain quiz. Mungkin Kak Tika bisa next slide dulu. Nanti teman-teman jawab kuisnya tuh lewat chat ya. Kita seru-seruan sambil nunggu Kak Kiki. Kan udah banyak nih ilmu yang didapat tadi kan dari pembahasan Kak Kiki. Nah, di sini pertanyaan pertama nih, apa yang dimaksud dengan karya ilmiah? Ada A, B, C, dan D. Mungkin teman-teman bisa jawab dong kira-kira jawabannya apa. Ada yang jawab B, B, B. Oh, B semua ya. Tapi satu ada yang beda kan? Ada yang jawab A mungkin? Oke, B, B, B. Oke, berarti sahabat kakak semua fokus ya nyimak materi dari Kak Kiki. Pasti Kak Kiki bangga sih ini kalau ada Kak Kiki di sini. Bener ya jawabannya. Jadi jawabannya itu B. Tulisan yang memadukan fakta, analisis kritis, dan juga pengujian hipotesis. Oke, sip. Nah, jadi karya ilmiah menggabungkan data faktual dengan analisis kritis dan pengujian hipotesis berdasarkan metode ilmiah yang sistematis. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan atau solusi terhadap suatu masalah berdasarkan bukti dan data empiris. Oke, selamat kakak. Hebat-hebat. Ini masih easy-easy. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Oke, silahkan kak. Oke, pertanyaan kedua ada dalam bagian pembahasan karya ilmiah, apa yang perlu ditekankan oleh penulis? Yang A, menyajikan data mentah tanpa interpretasi. Yang B, membandingkan hasil penelitian dengan hipotesis dan literatur yang relevan. Yang C, hanya menjelaskan kesimpulan tanpa memberikan bukti. Yang D, menghindari perbandingan dengan penelitian lain agar hasil tetap orisinal. Wah, banyak yang jawab B lagi ya. Oke, sip. B semua ya ini teman-teman. Ada yang jawab lain nggak? Aku tunggu. Oke, B semua berarti. Oke, betul ya jawabannya. Ternyata jawabannya betul, B. Tapi teman-teman emang dari tadi fokus banget ini. Aku salut sih. Dan nyangka teman-teman fokus banget. Jadi jawabannya adalah B, di mana membandingkan hasil penelitian dengan hipotesis dan literatur yang relevan. Di mana bagian pembahasan bertujuan untuk menginterpretasikan hasil penelitian dengan membandingkannya dengan hipotesis awal serta literatur yang relevan. Di sini, penelitian juga dapat menjelaskan implikasi hasil dari bagaimana kontribusi penelitian terhadap bidang studi tersebut. Oke, karena Kak Kiki udah masuk nih, mungkin kita panggil lagi ya Kak Kikinya. Halo Kak Kiki, apakah suara aku udah kedengeran Kak? Tes, tes. Sorry, sorry. Modem aku keputus nih. It's Maaf okay ya. Kak Kiki. Maaf banget nih. Nggak ngeh modemnya langsung tiba-tiba ngedrop. Coba aku share ulang ya filenya. Maaf ya teman-teman ya. Tadi kita sampai mana deh? Sampai sini ya. Sebentar. Share point. Oke. Let's see here. Nah, oke. Sampai sini ya tadi ya. Nah, udah kelihatan? Nah,
kita tadi sampai metode penelitian ya. Jadi setelah metode penelitian itu dilakukan, berikutnya adalah data analisis. Nah, kalau kita bahas tentang metode analisis tuh banyak banget, apalagi kalau teman-teman pakai let's say apa statistik ya, itu ada regresi, ada logit, ada wah pusing deh itu. Nah, buat aku itu sebenarnya it's good to know ya metode-metode analisis itu sebagai basic. Tapi apakah kita perlu masterize atau menguasai semuanya? Sebenarnya semua tuh tergantung datanya gitu. Jadi nggak semua data bisa dianalisis dengan berbagai metode menurut aku gitu. Jadi karena metode analisis itu dipakai untuk kita melihat secara apa ya namanya, secara logis apakah data yang satu berkaitan dengan data yang lain gitu. Tapi in general sebenarnya metode analisis itu bisa dibilang sebagai kualitatif dan kuantitatif gitu. Jadi kalau kuantitatif yang berurusan dengan angka-angka, nah setelah ini kita akan lihat di contoh riset aku ya biar teman-teman ada gambaran juga. Dan juga metode kualitatif berupa teks atau berupa dari apa namanya narasi dari penjelasan tentang data itu sendiri. Nah, yang terakhir teman-teman udah beres nih, udah baca literatur review cerita apa penelitian terdahulunya kayak apa, udah ngambil data buat diri sendiri, data terbaru, udah dianalisis, berikutnya adalah paper writing. Nah, di paper writing itu biasanya kita akan membandingkan antara oke dari literatur review, studi-studi yang dulu tuh kayak apa. Nah, data yang teman-teman dapat sekarang hasilnya kayak apa. Dan di dalam paper writing itu tinggal dituliskan, tinggal dinarasikan. Dulu tuh kondisinya gini loh, dulu tuh hasil datanya begini. Nah, hasil data yang kita dapat sekarang kayak gini. Yang paling penting dari itu apa? Ya kenapa bisa berubah datanya? Itulah yang penting dari sebuah karya ilmiah gitu. Nah, aku udah diingetin sama Kak Ipung nih. Kak, 10 menit lagi ya, beres. Nah, jadi secara singkat kita bahas tentang riset aku. Terus Kak Kiki sekarang jadi dosen peneliti ngerjain apa sih gitu. Nah, salah satu dari apa ya, bukan obligation ya, cuman part of my scholarship program. Jadi aku studi di Jepang atau aku sekolah di Jepang. Tapi aku diminta untuk apa namanya mengambil topik-topik riset dari Indonesia. Nah, karena bidang aku adalah agribisnis saat masuk ke Tokyo University of Agriculture, jadi yang aku lihat adalah komoditi-komoditi pertanian Indonesia. Teman-teman udah tahu deh macam-macam ya. Ada kelapa sawit, ada apa namanya, ada karet, ada udang, ada macam-macam. Nah, dari situ aku memilih nih salah satu apa namanya komoditasnya, mau ngerjain apa nih gue gitu ya. Nah, yang kedua, karakter dari Indonesia adalah karena aku harus mengambil studi kasus dari Indonesia, dibanding di Jepang atau di negara-negara lain, kita tuh petaninya banyak banget loh gitu. Nah, bisa dibilang 80% petani dalam dunia pertanian Indonesia tuh petani rakyat atau petani-petani rumah tangga bisa dibilangnya small scale farmers atau kita bilangnya family farmers. Di situ buat aku oke, berarti aku ambil komoditas pertanian Indonesia nih. Terus metodenya berarti bisa lihat dari statistik Kementan atau BPS dan bisa juga aku dapat data dari petani-petani itu sendiri. Nah, long story short, akhirnya aku mengambil tentang spice atau nutmeg atau pala. Nah, kenapa Kak ngambil pala? Paling gampang di Bogor banyak gitu. Jadi waktu itu mamaku, udahlah S1 yang deket-deket aja gitu, nggak usah jauh-jauh. Nah, kita yang anak Bogor tahu, oh di Bogor paling terkenal komoditasnya apa? Manisan pala, ya kan? Jadi aku memulai riset tentang pala. Nah, kenapa Kak pala? Nah, disinilah tadi literatur review dimulai. Aku baca-baca buku-buku. Oh, pala itu tanaman endemik Indonesia, asli dari Indonesia, dari Pulau Maluku, atau terkenalnya di Pulau Banda. Terus yang kedua, aku baca-baca data statistik. Oh, ternyata Indonesia tuh eksportir nomor satu di dunia. Ini loh nilai eksportingnya. Nah, dan juga, oh ternyata di Indonesia nih banyak. Inilah bagian dari cycle of scientific research itu sendiri. Ketika aku cuma mikir, gue ngerjain pala aja deh karena ada di Bogor. Itu
baru cuma niat doang. Tapi ketika membuat itu menjadi karya ilmiah atau scientific research, aku perlu didukung oleh data sekunder tadi. Dan inilah bentuk dari data sekunder itu gitu. Nah, tapi kan ini cuman yang ada di internet nih, cuman yang ada di berita. Kondisi produksi palanya sekarang gimana ya? Nah, dari situlah aku mencari literatur di Bogor. Nah, mau riset di mana nih, Ki? Ya udah riset di Bogor. Barulah datanglah aku ke Dinas Pertanian Bogor. Pak, data di Bogor gimana ya? Oh, ini Mbak. Di Jawa Barat produksinya 4.000 hektar. Di Bogor kira-kira 675 ton. Ini bagian dari literatur review tadi yang didapat dari ini sudah menyentuh ke metode penelitian. Datang ke kantor dinas minta data. Tapi itu hanya on the paper. Sedangkan bicara pertanian adalah bicara apa yang terjadi di lapangan. Kondisi produksinya gimana ya sekarang ya? Nanya ke siapa nih gue nih? Kasarnya gitu kan. Ya udah, datengin aja yang benar-benar bikinnya. Disitulah aku memulai riset tentang pala di tahun 2011. Aku datengin satu-satu. Mulai dulu dari, kita ngomongin pala. Mulai dari mana nih? Mulai dari yang nanamnya, petani. Terus si pala di Bogor diapain nih? Oh, dijadiin manisan. Datengin ibu yang buat manisan. Oh, ternyata ada juga yang bikin jadi minyak atsiri. Ya udah dia datengin ke produsen minyak atsirinya. Terus ada yang bikin sirup juga ternyata. Ada yang bikin apa es buah gini juga. Datengin setiap pemainnya. Inilah yang disebut dengan interview survey atau metode penelitian survei. Datengin satu-satu. Dari situ aku tahu, oh, pala di Bogor tuh dari petani dijual nih buahnya. Terus bisa jadi banyak produk nih ternyata. Inilah yang disebut dengan data collection dan kita memulai memasuki data analisis. Dari cerita setua semua player itu, pemain itu kita tahu, wah Mbak Kiki, ini di Bogor palanya bermasalah nih. Soalnya petani jualnya antara kemanisan sama ke oi apa ke minyak nih. Berebut deh mereka. Disitulah kita tahu ada yang namanya latar belakang masalah. Ini masalahnya, ya kan? Dari situ kita pengen tahu gimana sih masalahnya, barulah aku menambah jumlah responden. Bukan cuma nanya ke satu dua orang, tapi ke banyak orang atau banyak pemain. Ini yang disebut dengan data collection berupa kuesioner. Sebarin deh tuh ke player-playernya kuesionernya. Bu, Pak, isiin dong. Kira-kira produksinya gimana nih? Tanya setiap orang karena kondisi yang A akan berbeda dengan kondisi yang B, ya kan? Kita pengen tahu nih latar setiap orangnya. Dari situ barulah aku memasuki data analisis, menghitung nih. Aku dapat kuesioner 9 dari petani, 4 dari manisan, 6 dari minyak atsiri. Dihitunglah. Ini yang disebut dengan metode atau metode analisis kuantitatif. Jadi dari angka yang kita punya, kita hitung bersama sehingga aku dapat angka-angka ini. Oh, kalau petani aja income-nya segini nih per tahun. Kalau dia dijadiin manisan, income-nya segini nih yang tengah nih. Kalau kita dijadiin minyak atsiri, income-nya segini. Baru inilah yang disebut dengan metode analisis yang tadi aku bilang banyak jenisnya. Ini yang aku pakai adalah Hayami, menghitung nilai tambah berapa sih petani kalau misalkan dia jual buah doang. Wah, ternyata dia lebih untung nih kalau dia dijual jadi apa namanya manisan. Naik 2 kali lipat. Oh ya, tapi ternyata ketika dijual jadi minyak atsiri naik 23 kali lipat. Pantesan orang berebut. Ini nih si produsen antara yang jual jadi manisan dan yang jual jadi minyak atsiri berebut nih. Ada terjadi kompetitif tadi. Artinya kita dengar dari petani nih atau kita dengar dari responden di lapangan kondisinya gimana, tapi nggak bisa ngejelasin kenapa bisa begitu. Ternyata setelah didukung dari data kuantitatif hasil dari kuesioner tadi, kita bisa menjelaskan. Itulah karya ilmiah ketika fenomena-fenomena atau kondisi yang ada di lapangan atau di keseharian bisa dijelaskan secara data dan bisa dijelaskan secara logis kenapa itu terjadi, itulah yang disebut dengan karya ilmiah. Dari situ aku expand research kemana-mana, nggak cuman di Jawa Barat aja nih, karena aku tahu varietas pala di Indonesia bisa ada puluhan, datengin aja satu-satu.
Jadi aku udah ke Aceh, udah ke Maluku, udah ke Fak-Fak. Demi apa nih Ki ngerjain semuanya nih? Itu ini foto-fotonya nih ya. Kemana-mana keliling ngobrol dengan banyak petani. Demi apa? Demi bisa ngelihat data Indonesia. Jadi selama ini kan ngerjain Bogor doang nih waktu S1. Aku kerjain S2, S3, sampai selesai S3, aku sudah dapat data. Oh, di Papua kondisinya gini. Di Aceh kondisinya gini. Di Jawa Barat kondisinya gini. Di Maluku Utara kondisinya gini. Sehingga kita bilang di Indonesia kondisinya gini. Itulah yang disebut dengan penelitian ilmiah atau scientific research. Ketika kita mau menjelaskan kondisi di suatu lokasi, itu didukung dengan data penunjang. Jadi kok bilang, misalkan kondisi di Indonesia, tapi datanya Jawa Barat doang, emang bisa mewakili? Emang bisa dijabarkan apakah kondisi Jawa Barat bisa menjabarkan kondisi Indonesia secara keseluruhan? Nah, dari situ teman ini contoh-contoh ya. Jadi aku mengambil beberapa data, contohnya ini yang di Papua ya, cerita-cerita di Papua, nggak usah lihat lantar pusing kalau ngeliatin. Ini adalah contoh dari hasil riset aku, data-data yang aku dapat, lalu dijelaskan dalam bentuk teks. Nah, dari sini barulah kita, nah ini tadi aku mau liatin, ini data angka, data kuantitatif. Contohnya aku dapat responden kuesioner 39 petani. Nah, data kualitatif tuh kayak apa Kak Kiki? Nah, data kualitatif tuh seperti ini, data yang berupa teks. Data berupa teks untuk bisa menjelaskan kondisi di lapangan. Nah, dari situ tinggal kalian teman-teman udah dapet nih data-datanya. Tinggal dijelaskan menjadi tulisan. Nah, dari situ kita bisa lihat, oke, apa sih yang disebut sebagai kerangka karya ilmiah? Dari proses penelitian tadi atau dari proses scientific research tadi, kita udah tahu di dalam sebuah karya ilmiah ada yang namanya abstrak atau ringkasan. Setelah ini aku tunjukin contoh tulisannya. Mulai dulu nih dari introduction atau latar belakang. Kenapa nih gue ngambil topik ini? Ya kan? Yang kedua, gue ngerjain penelitian ini karena tujuannya begini, 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 begini. Nah, caranya buat dapetin datanya itu disebutkan dalam metode penelitian. Hasilnya bisa berupa angka, bisa berupa teks. Lalu selanjutnya ada pembahasan, dibahas kenapa hasilnya begitu. Disambungkan apa setiap data yang diterima menjadi satu penjabaran atau discussion. Dan yang terakhir baru disimpulin, oh kondisi, misalkan kalau aku ya, industri pala di Indonesia kesimpulannya begini. Baru kita menuangkan ide kita, kondisi masalahnya A, terjadi karena A. Nah, kita kasih rekomendasi supaya lebih baik harusnya A. Nah, inilah kerangka karya ilmiah secara general. Nah, sebelum kita ke closing remarks, nah mungkin nanti aku belakangan aja ya biar gampang ya biar teman-teman ada gambaran. Nah, untuk paling enak gimana ya? Sorry. Kita mungkin aku lebih baik share dulu. Nah, nanti mungkin teman-teman aku kasih linknya aja supaya bisa lihat contohnya. Ini adalah salah satu tulisan karya ilmiah aku yang udah terbit di sebuah jurnal. Biasanya ini akan masuk ke jurnal-jurnal yang satu bidang. Ini jurnal pertanian Asia Tenggara karena aku melakukan riset di Asia Tenggara dan tentang pertanian. Ini terbit tahun 2017 di saat aku lagi S3. Judulnya Current Condition and Profitability of Nutmeg. Jadi kondisi saat ini dan profitability ya atau keuntungan dari industri pala di Bogor. Contohnya tadi nih ada abstraknya. Ini contoh bahasa Inggris ya. Ada abstraknya. Lalu ada perkenalannya, latar belakang ceritanya dulu nih. Ya kan? Terus yang kedua masuk metodologi. Gimana risetnya di mana Kak Kiki? Studi area. Gimana cara ngambil datanya? Koleksi data collectionnya, gimana metode analisisnya, dan ini adalah di bawah udah hasil, siapa aja nih respondennya, lalu baru dijelasin bagaimana ini yang masuk tadi di discussion. Jadi result and discussion ini data-data yang ditampilin berupa karya ilmiah data yang kita dapat dari hasil penelitian, baru kita bahas, dan terakhir ada yang namanya kesimpulan, conclusion, dan rekomendasi. Jadi inilah dan terakhir ini ya referensi daftar pustaka kan pasti kita baca dari macam-macam. Dari semua metode itu jadilah sebuah karya ilmiah. Karena waktunya juga udah habis nanti silahkan kalau teman-teman nanya. Closing remarks dari aku
First thing first, sebenarnya bicara tentang research ya, do research on topic you have interest in. Jadi kerjakan penelitian atau lakukan scientific research di topik yang kalian suka. Misalkan sukanya main game, tapi tiba-tiba ngomongin tambang, wah repot, nggak ada minat sama sekali, ya kan? Jadi riset itu usahakan topik yang kalian juga tertarik dengan itu. Yang kedua, yang aku selalu bilang sama mahasiswa, read before you write. Baca dulu guys, baru nulis. Karena teman-teman tuh, aku adik-adik mahasiswa ya di kampus yang kebetulan aku ajar bilang, aku kebetulan di Jepang dipanggil Kiki Sensei. Kiki Sensei mau bahas penelitian ini, kondisi sekarang gimana? Nggak tahu. Ya baca dulu dong Mas, gitu. Kondisinya gimana beritanya, kondisi terkininya apa. Yang ketiga, ask yourself this question. Tanya sama diri sendiri, kenapa ya saya ngerjain topik ini? Emang kenapa harus saya yang ngerjain? Emang kan orang lain juga bisa ngerjain. Terus yang ketiga, kenapa harus dilakuin sekarang? Kenapa nggak nanti aja gitu? Misalkan teman-teman yang lagi dilema nih, ini S1 ngerjain apa ya? Kenapa harus dikerjain di saat S1? Kenapa nggak S2? Kan itu ada momen-momennya, wah kalau nggak dikerjain sekarang udah kelewat nih hype-nya, atau udah lewat nih masanya. Terus yang ketiga untuk aku yang bidangnya sosial ekonomi pertanian, kenapa harus area ini ya? Kenapa harus Maluku? Ya karena sumbernya di situ. Kalau nggak di Maluku kita nggak dapet data yang otentik. Dan yang terakhir, kenapa harus ke orang-orang ini? Kenapa subjeknya harus ini? Aku selalu dikasih tahu sama dosenku, ask yourself 5 whys, 5 why sebelum kamu memutuskan sesuatu. Disitulah kamu akan ketemu logiknya. Oke, ini harus dikerjain sekarang dan ini cuman saya yang bisa ngerjainnya. Karena at the end, buat aku pribadi ya, inilah kenapa aku memilih menjadi dosen dan peneliti, because research is about passion gitu. Aku orang lapangan dan aku mencintai ketemu orang, ngobrol, tanya-tanya, untuk dengerin Bapak petani cerita 3 jam, 4 jam, diskusi dengan mereka, buat aku itu menyenangkan. Itulah kenapa aku memilih menjadi peneliti dan dosen supaya apa yang aku dapat data dari di lapangan bisa aku sampaikan lagi ke orang-orang lain melalui profesi aku sebagai dosen dan peneliti. Oke, itu aja dari aku. Ntar teman-teman bisa baca ini beberapa publikasi aku, ada yang dalam bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Eh, ini nanti bisa sambil lihat-lihat. Jadi nggak cuma di jurnal, biasanya aku di conference juga aku sampaikan. Dan ini beberapa funding atau beberapa dana riset yang aku dapatkan. Jadi yes, I never paid my research, I never paid my study, karena biasanya aku akan apply untuk dana-dana riset. Dan mungkin kalau teman-teman yang apa namanya tertarik untuk melakukan riset dengan didanai dari dana beasiswa luar, bisa kontak aku. Ini email aku di bawah, nanti bisa di-share dengan sahabat kakak yang lainnya. Oke, itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah terima kasih Kak Kiki atas materi yang sangat amat luar biasa. Nah, pastinya pemahaman sahabat kakak udah berkembang sangat pesat nih, dan pastinya semakin berkembang pengetahuan seseorang, maka semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya. Jadi, sekarang kita akan mulai sesi tanya jawab nih bersama Kak Kiki, sang narasumber hebat kita. Nah, di sini ada banyak pertanyaan ya teman-teman, tapi berhubung semuanya itu agak mirip-mirip, jadi aku akan baca yang mewakili aja. Kepada Kak Kiki, mungkin aku izin bacain ya Kak pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak. Di sini dari Nia Sapitri. Salam kenal Kak Kiki, saya Nia, salah satu alumni CKK. Izin bertanya, mungkin ini sedikit out of topic. Kalau saya cari informasi di Jepang, banyak research scholarship. Ada nggak sih seperti poin utama dalam menentukan proposal research, seperti topik yang diusulkan perlu berhubungan dengan pengembangan teknologi di Jepang atau Indonesia? Atau mungkin topik yang bisa menguntungkan dan dapat meningkatkan hubungan diplomasi antara Indonesia dan Jepang? Mungkin kepada Kak Kiki, apakah mau jawab langsung atau ditampung dulu deh, Mungkin Kak? langsung jawab dulu ya, biar Oh kita iya, boleh ini ya. banget, Kak, boleh banget. Nah, karena lumayan agak spesifik nih Iya. pembahasannya.
Nah, sebenarnya gini ya, kalau kita bilang topik apa sih yang disukain sama Jepang, itu tergantung bidangnya, karena topiknya banyak banget gitu. Jadi, back to basics sih sebenarnya, kembali ke conclusion dari yang aku tadi, coba cari topik yang kalian memang suka ngerjainnya gitu. Karena di Jepang itu bisa dibilang riset adalah spesifik gitu, jadi linear. Nah, kalau teman-teman lihat background aku atau lihat cerita aku tadi, aku tidak berubah topik dari S1 sampai S3 bahkan sampai saat ini gitu. Terus aja pala dari S1 sampai S3. Dan itu sebenarnya alasan kenapa aku bisa ketemu Kak Ipung ya. Karena waktu itu Kak Ipung bergerak di Papua Barat, di Papua ya Pung ya. Nah, dan aku kebetulan riset aku S3 adalah di Papua, jadi kita banyak nyambung untuk cerita gitu. Nah, long story short, sebenarnya topik penelitian apapun buat Jepang itu menarik. Karena Jepang itu mengandalkan riset untuk setiap pengembangan mereka. Jadi R&D-nya tuh adalah otak dari semua industri mereka gitu. Bahkan di level perusahaan pun ada R&D-nya. Jadi riset adalah awal dari semuanya. Nah, jadi teman-teman kalau tadi pertanyaannya, Kak, topik riset apa sih yang menarik untuk Jepang untuk funding? Itu semua tergantung kemana apply proposalnya. Dan itu biasanya tergantung foundation pemberi dananya tuh punya tujuan. Contoh bisa dibilang ya, saat ini aku menerima dana riset dari Yamazaki Spice Development Foundation, which is memang mereka tentang pengembangan serempah gitu. Jadi tinggal kita bikin proposal yang sesuai dengan dari target atau tujuan organisasi itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya proposal apapun bisa. Nah, di mana edit value-nya? Apa yang membedakan riset kita dengan proposal-proposal yang lain adalah biasanya ada sisi personal. Contoh, kenapa riset ini dilakukan itu tadi? Kenapa harus dilakuin si riset ini? Karena misalkan riset ini bisa menambah hubungan diplomatik Jepang dan Indonesia, itu ada nilai tambah. Atau bisa membuka kesempatan ekspansi perusahaan Jepang ke Indonesia. Nah, itu jadi sebenarnya kalian bisa cari sesuai proposal, sesuai dengan minatnya apa, dan tujuannya apa dari penelitian itu sendiri. Itu mungkin dari aku ke Aisyah ya. Oke, terima kasih Kak Kiki atas jawabannya. Kepada penanya mungkin Kak Nia, apakah udah cukup Kak? Udah jelas mungkin? Oke, mungkin kalau udah jelas kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Kiki. Oke, di sini ada pertanyaan dari Lydia Naima dari Yogyakarta. Kak izin bertanya tentang cara mudah untuk distribusi data penelitian dengan metode kuesioner dengan studi case control. Saya sudah penelitian, tapi masih bolak-balik untuk makin meyakinkan diri menyelesaikan laporannya. Mungkin kepada Kiki, Dengan metode apa Kak? Dengan metode apa? Dengan metode kuesioner dengan studi case control. Studi cross control. Case control, Kak, case control. Case control? Ya, case control. Oke. Sebenarnya gini, menurut aku untuk penelitian dengan kuesioner itu tentang seberapa dalam kita dapat data itu sendiri. Ini agak nggak bisa applicable di semua topik ya. Cuman kalau dari pengalaman aku di lapangan, mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman. Basically, aku ketika melakukan penelitian di lapangan dan karena aku adalah bidangnya pertanian yang aku target adalah petani, which is target riset aku tuh respondennya orang gitu. Dan aku mengekspektasi mereka untuk cerita. Yang mana secara kondisi real, faktanya, petani kita tuh nggak punya catatan. Dia produksinya kayak apa, dia cuma tahu, contoh lah nggak usah jauh-jauh. Pak, panen bulan ini berapa? Lupa paling, nggak tahu. Apalagi kita pakai tanya, Pak, panen tahun ini berapa? Nggak tahu. Jadi, never expect you will get a data in one time research. Itu nggak bakal. Jadi biasanya ketika aku melakukan riset, aku selalu bilang sama mahasiswaku, research is not instant. Jadi jangan ngarep melakukan riset, satu hari datang, langsung bisa ngambil kesimpulan, itu enggak. Biasanya aku ketika mengambil data responden atau lewat kuesioner sekalipun, aku melalui 3 tahap. Yang pertama, kenalan dulu dong. Orang nggak akan mau sharing informasi detail kalau nggak kenal siapa lu, istilahnya gitu kan, ya kan? Jadi kenalan dulu, udah kenalan, baru kita ngobrol dulu aja supaya kita tahu data generalnya seperti apa. Misalkan, yang kedua, baru kita sampaikan kuesioner, minta dia isi dari responden itu. Yang ketiga, setelah dia mengisi, kita akan lihat dulu, masuk nggak nih datanya?
kita akan menelaah ini kok datanya begini ya, kok beda ya, dan teman-temannya lah istilahnya. Dan nanti di pertemuan ketiga itu bisa untuk dapat data yang lebih detail. Kita konfirmasi, Pak, maaf kemarin ngisinya gini, ini kayaknya beda deh. Ini kayaknya nggak sesuai deh gitu. Nah itu dari tiga, kalau misalkan mau melakukan kuesioner case control atau dengan studi kasus, biasanya nggak bisa didapat dari 1-2 kali pertemuan, minimal 3 kali pertemuan. Itu mungkin dari aku ya. Oke, terima kasih Kak Kiki. Mungkin kepada Lydia, apakah sudah jelas jawaban dari Kak Kiki? Oke, mungkin Pasti, ada Kak. kurang terdengar. Arigato, Kak. Sama-sama ke Cirokoso. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Anggi Audia Putri dari Semarang. Bagaimana mengembangkan ide agar tidak pasaran dan bagaimana cara untuk mendapatkan referensi guna pengembangan ide tersebut? Mungkin seperti itu. Oke. Mendapatkan ide. Itu tuh gini ya. Kalau ditanya, Kak, dapat ide dari mana? Kalau aku dapat ide tuh dari jalan-jalan, guys. Gini, eh, sebagai peneliti lapangan, aku selalu bilang, Kak, profesinya apa? Dosen peneliti. Tapi kalau peneliti kan banyak ya. Image peneliti tuh ada yang di lab, ngeliatin objek. Kalau aku peneliti lapangan, aku selalu bilang, I am a field researcher. Jadi, aku tuh suka mengamati orang. Jadi, buat aku, penelitian adalah proses melihat lebih dekat, gitu. Melihat lebih dekat, mendengar lebih banyak, dan membaca fenomena apa yang terjadi di sekitar. Kasarnya bahasa naunya itu kepo. Nah, jadi kalau ketika kita mengambil metode penelitian, biasanya aku akan coba lihat kondisi di lapangannya dulu kayak apa. Jadi begitu kita mau penelitian, apa namanya, kita mencoba dulu lihat di sekitarnya kondisinya kayak apa nih. Nanti yang kedua adalah coba tanya ke narasumbernya gitu, supaya data yang kita dapat tuh as valid as possible. Yang zaman sekarang mungkin ini relate ya dengan teman-teman yang ada di saat ini di apa jenjang S1 karena mungkin generasi umurnya juga di situ. Sekarang orang tuh gampang banget percaya pada apa yang ada di SNS. Misalkan TikTok, kata TikTok, waduh kata TikTok. Nah, kata TikTok itu it's okay ketika itu dari narasumber utama. Padahal eh, data-data informasi yang ada di media sosial itu udah dari data pihak ketiga, pihak kedua, pihak ketiga, dan pihak-pihak berikutnya. Apalagi kalau grup-grup WhatsApp yang udah forward many times, wah udah itu susah untuk dipercaya. Nah, ketika ngambil data, untuk bisa dapat data yang valid, berusahalah untuk coba ngambil data dari sumber utama. Ini yang aku lakukan untuk riset dan sebenarnya ini didikan dari profesor aku ya. Ketika aku bilang, Sensei mau ngerjain pala, oke pertama aku di Bogor. Udah beres nih di S1. Mau lanjut apa Ki? Pala lagi deh. Kemana? Terus dia bilang di Bogor lagi. Bogor bukan produksi utama. Cari ke sumber intinya. Berarti sumber intinya di mana? Dia endemik di mana? Itulah kenapa aku sampai ke Maluku Utara dan Papua. Jadi agak lucu karena dosenku itu bilang, senseiku, agak lucu kamu ngomongin pala tapi kamu nggak mau datang ke sumber utamanya di mana. Itulah salah satu mungkin karakteristik Jepang ya. Ketika kita bicara tentang research, we go to the root. Kita datang ke akar dari itu masalah. Di situ pun dengan riset. Jadi kalau teman-teman mau dapat data yang valid, datanglah ke pusat dari data itu sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Kak Kiki. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke, di sini ada Kak Nindi Putri Dewi Wardini dari Universitas Gajah Mada. Izin bertanya Kak, sebagai lulusan sarjana biologi, aku sering sekali nulis paper, tapi karena kebanyakan paper ini udah ada template-nya, jadi lebih kayak tinggal nulis aja gitu. Dari kakak sebenarnya nulis paper research biar bisa tembus jurnal Q2 itu tips apa? Tips dan syaratnya seperti apa ya Kak? Untuk memenuhi, untuk lulus gitu. Nah itu sih mungkin ini dua buah apa ya bisa dibilang sebuah mindset yang berbeda ya antara peneliti yang eksakta atau natural science researcher dengan field researcher yang social science. Nah ini masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Gimana sih Kak distribusi hasil riset? Nah ini sebenarnya kembali ke value setiap orang. Aku orang yang percaya hasil riset diterbitkan di jurnal is good, itu bagus.
karena bisa menjadi referensi banyak orang. Tapi sebagai peneliti pertanian dan juga orang lapangan, buat aku penelitian itu lebih lebih terasa manfaatnya ketika nggak cuma terbit di jurnal, tapi hasil jurnal itu pun sampai ke pelaku utama. Dan itulah kenapa tadi aku bilang ketika aku ambil data, aku turun 3 kali. Itu karena biasanya pertama kenalan dulu, kedua ambil data, ketiga kan kita udah dapat data yang pertama nih. Aku akan ketemu dengan petaninya langsung bilang, Pak, ini kemarin datanya kayak gini, hasilnya gini. Itulah proses aku distribusi. Nah, menerbitkan riset di jurnal itu oke, itu bagus sekali, khususnya untuk teman-teman yang natural science. Nah, contohnya tadi Kak, aku jurusan biologi. Ini mungkin secara apa ya? Secara sederhana aku jelaskan gini. Ketika untuk aku, subjek atau objek riset aku adalah orang. Jadi hasil dari riset ini sendiri bisa diseminasi langsung ke orang atau ke pelaku apa industri itu sendiri. Sedangkan teman-teman yang biasanya basic research atau natural research, objek atau subjek penelitiannya kan barang ya. Maksudnya tanaman kah? Atau misalkan vitamin kan? Kan nggak mungkin kita jelasin ke vitamin kan? Nah, itulah kenapa penelitian ini perlu dipublikasikan di jurnal-jurnal supaya orang-orang yang memanfaatkan produk-produk ini atau objek-objek penelitian ini pun bisa mengimplementasikan hasil riset tersebut, bisa bermanfaat juga buat orang lain. Nah, jadi ketika teman-teman menulis, ekspektasinya untuk diterbitkan di jurnal, semakin tinggi level apa namanya jurnalnya atau kayak Q1, Q2 itu artinya semakin banyak orang yang akan merujuk ke jurnal-jurnal tersebut. Nah, gimana sih Kak biar bisa diterbitin di jurnal-jurnal yang itu? Biasanya kalau gitu tadi kita bicara tentang gimana hasil riset ini bisa diimplementasikan atau dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, untuk research scientific base atau natural base biasanya yang dimanfaatin tuh apa? Metode penelitiannya, cara analisisnya, atau keterbaruan ilmunya. Jadi coba ketika kalian nulis untuk target jurnal-jurnal yang Q1 atau Q Scopus yang indeks tinggi, carilah keunikan atau yang beda dari ini, dari metodenya, dari tata caranya, atau dari metode analisisnya. Jadi metode pengambilan datanya, metode analisisnya, atau dari hasil itu sendiri. Biasanya itu yang disebut dengan originalitas atau keterbaruan ya, apa sih istilahnya, ya biasanya aku bilangnya keterbaruan ya. Jadi originalitas, keaslian, keterbaruan yang selama ini nggak pernah ada jadi ada, sehingga wah ini perlu nih hasil penelitian ini diterbitin di jurnal level tinggi supaya semakin banyak orang bisa merujuk ke jurnal-jurnal tersebut gitu. Oh ya, tuh thank you Novelty, thank you Kak Ipung. Oke, terima kasih kali Kak Kiki. Di sini ada pertanyaan terakhir nih di kolom chat. Itu dari Caroline Dalius. Kak izin bertanya, untuk mendapatkan biaya penelitian itu diajukan sesuai topik yang diajukan untuk mencari informasi tentang lembaga yang mungkin untuk membiayai itu bagaimana ya Kak? Nah, sebenarnya aku kurang tahu ya untuk di Indonesia karena kebetulan aku domisili di luar dan memang apa namanya di dalam instansi luar juga. Nah, jadi kalau untuk di Jepang di kampus aku biasanya ada yang namanya bank data. Dan karena aku juga dosen di kampus ya, apa part of the staffs, biasanya di kampus ada yang namanya Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM. Nah, kalau di kampus aku, biasanya LPPM akan menerbitkan setiap kali list, setiap bulan sih, malah malah mungkin rutin ya, setiap minggu list. Oke, ini lagi ada call for fund. Call for funding. Jadi ada dibuka registrasi untuk pendaftaran dana-dana riset ini. Biasanya disebut ini perusahaan ini atau organisasi ini atau kementerian ini menyediakan dana riset segini dengan prasyarat gini, dibuka registrasinya tanggal sekian, syarat-syaratnya ini. Itu tuh biasa di launch di portal kampus. Nah, aku nggak tahu apakah di Indonesia seterbuka itu distribusi informasinya, tapi teman-teman bisa coba tanya ke LPPM yang ada di kampus masing-masing, Kak, ada kesempatan apa namanya
dana riset apa aja sih Pak, apa Bu gitu. Nah, kalau di kampus aku itu biasanya kewajiban dosen ketika, karena kan kita yang dapat di portal ya, kita dapat di portal untuk sharing ke mahasiswa bimbingan. Jadi biasanya aku eh, begitu dapat dari kampus langsung aku share, ini ada dana riset ini nih. Yang terus kan kita punya bimbingan, sekarang aku punya 8 bimbingan S1 dan 4 ya, 4 bimbingan S2. Biasanya ketika aku udah tahu topik research mereka, aku bakal share, oh ini kayaknya bisa nih kita apply ke proposal ini. Coba kita tulis proposalnya sesuai dengan topik riset yang mereka mau lakuin, terus kita apply. Gitu. Itu berdasarkan dari database yang kita terima dari LPPM tadi. Kira-kira gitu, Kak Aisyah. Oke, terima kasih Kak Kiki. Nah, mengingat waktu kita yang terbatas ya teman-teman, mungkin sesi Q&A-nya aku cukupkan sampai di sini aja ya teman-teman. Tapi bagi sahabat kakak yang mau bertanya lebih lanjut kepada Kak Kiki, nanti bisa kontak-kontak Kak Kiki di akun media sosialnya, yaitu Dunia Rizkina. Jadi teman-teman, jangan lupa DM-DM Kak Kiki ya, kalau ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan bercabang gitu kan, bisa DM-DM Kak Kiki. Dan di sini aku juga mau izin rangkum sedikit nih tentang materinya dari Kak Kiki. Di mana bahwa saya tadi tadi katain bahwa hal yang membedakan tulisan biasa dan tulisan ilmiah itu tulisan ilmiah itu terdiri atas fakta, kemudian opini dan juga data sehingga menghasilkan tulisan ilmiah melalui pengkajian secara logis. Kemudian karya ilmiah berasal dari produk penelitian ilmiah yang terdiri dari literatur review, kemudian ada data collection, data analisis dan juga paper writing. Dan juga scientific writing itu didukung berdasarkan data yang dapat menjabarkan seluruh topik yang kita bahas. Oke, mungkin gitu ya Kak Kiki. Singkatnya oke. Keren. Oke, akhir kata aku ucapin terima kasih banyak kepada Kak Kiki untuk ilmu dan Terima kasih wawasan. banyak buat waktunya. Iya, Kak. Dan semoga dari workshop ini kita dapat menjadi semakin bersemangat untuk berkarya melalui karya ilmiah. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Kiki. Ayo. Terima kasih banyak semuanya. Ya, Kak Kiki. Terima kasih kembali. Oke. Nah, sebelum kita berpisah dengan Kak Kiki, yuk kita abadikan momen bersama di malam hari ini untuk kenang-kenangan workshop literasi kita hari ini. Nah, yang belum on cam, yuk bisa on cam dulu ya. Aku tunggu 10 detik aja deh. Ayo, lihatkan muka-muka cantik dan ganteng-gantengnya kalian. Ayo, ayo. Ini masih banyak yang nggak on cam ya. Ayo on cam, teman-teman. Oke, sambil nunggu. Untuk sesi foto kali ini akan dipandu sama tim media ya. Mungkin di sini apakah ada tim media yang bergabung? Aku. Oke, halo Kak Jenis. Oke, kepada Kak Jenis mungkin dipersilahkan untuk memandu fotonya, Kak. Oke deh, makasih Aisyah, makasih sahabat kakak, makasih juga Kak Kiki atas pemaparannya yang insightful banget. Aku hari ini mau ajak teman-teman sekalian foto buat mengabadikan sesi hari ini yang seru banget dan sangat banyak banget ilmu yang didapatkan. Aku mulai dari slide 1 dulu karena di aku ada 2 slide. 1, 2, 3. Slide kedua, aku screenshot. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Jenis. Dan terima kasih juga kepada Kak Kiki dan juga sahabat kakak. Aku mewakili sahabat kakak ucapin terima kasih banyak kepada Kak Kiki sekali lagi. Dan misalnya kalau Kak Kiki ada kegiatan lain, mungkin dipersilahkan untuk keluar dari Zoom, Kak. Oke, terima kasih banyak ya semuanya. Kak Ipung, thank you so much. Terima kasih. I'll see you soon. Jadi feel free to contact ya. Apalagi kalau ada yang ke Jepang, colek-colek aja. Ya bisa lah. Terus aku mengencourage Kak Ipung untuk lanjut S3. Siap, Sukses, Kak. Amin. Amin. Thank you. sukses selalu ya buat teman-teman kakak. Tetap semangat, never stop learning ya. Karena belajar itu nggak akan ada habisnya dan itu nggak akan pernah ada ruginya. Itu investasi ilmu tuh seumur hidup. Sukses buat semuanya. Dadah. Dadah Kak Kiki. Terima Selamat kasih Kak. malam. Ya. Nah, untuk sahabat kakak mungkin bisa fokus kembali ya, soalnya ada beberapa pengumuman nih yang akan disampaikan oleh tim program Yayasan Kokalde.
Kepada sahabat kakak dan kepada Kak Tika dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Aisyah untuk persiapannya. Jadi mungkin di sini terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang bergabung dari awal hingga akhir di workshop hari ini. Senang sekali bisa belajar banyak nih sama teman-teman semuanya tentang penulisan ilmiah. Ikut mungkin ada beberapa sedikit pengumuman dari Yayasan Vokal B. Sekiranya teman-teman di sini ada yang tertarik nih, kita baru aja buka beasiswa Jitu Profesi khusus untuk teman-teman yang saat ini lagi kuliah profesi di tahun pertama dan juga atau yang ingin baru mau masuk ke kuliah profesi alias sudah lulus dari perkuliahan S1. Dan ini kita ada beberapa bidang studi yaitu di apoteker, bidang fisioterapi, gizi, nurse, dan juga psikologi klinis. Nah, teman-teman nanti bisa cek buku panduannya di link ini dan juga formulir pendaftarannya. Jadi teman-teman ini bisa daftarkan sebelum tanggal 25 Agustus ya. Untuk info lebih lanjutnya juga ada di media sosial Yayasan Vokal B dan juga di website. Jadi bisa dicek lebih lanjutnya terkait dengan persyaratan, kriteria, dan juga detail-detail lainnya terkait dengan beasiswa ini. Dan juga kemudian mungkin kalau teman-teman di sini dari sahabat kakak ada yang memiliki komunitas ataupun organisasi, dari Yayasan Vokal B kita juga terbuka nih untuk bisa membuka kerjasama dengan komunitasnya teman-teman semuanya, baik dari kerjasama komunitas, kerjasama media, ataupun kerjasama program. Nanti silahkan teman-teman bisa cek dari link partnership berikut atau bisa di screenshot untuk PPT ini ada QR code-nya supaya nanti teman-teman bisa cek juga persyaratannya dan detail-detailnya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk sahabat kakak semuanya untuk bisa follow seluruh media sosialnya Yayasan Vokal B, karena kita akan ada banyak info update-update terkait dengan salah satunya seperti kegiatan publik yang teman-teman ikutin saat ini, dan juga mungkin nanti ke depannya akan ada juga informasi beasiswa untuk teman-teman mahasiswa lainnya. Nanti dan juga teman-teman di sini yang mungkin yang belum bergabung ke community dari Yayasan Vokal B, silakan bisa bergabung nanti teman-teman akan mendapatkan info tersebut juga lewat WA. Oke, mungkin sekian untuk pengumuman dari aku. Aku kembalikan lagi kepada Aisyah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Tika untuk pengumumannya. Nah, jadi bagi sahabat kakak yang memenuhi syarat untuk daftar beasiswa Jitu yang profesi dan juga yang punya komunitas nih, nah, untuk info selanjutnya boleh cek-cek medsos dari YKK sendiri. Atau yang paling mudah tuh IG-nya deh. Itu IG yang paling gampang banget untuk teman-teman akses. Nah, sebagai penutup, jangan lupa untuk sahabat kakak mengisi link absensi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dan jangan lupa juga untuk berbagi pengalaman kegiatan hari ini di media sosial sahabat kakak dengan mention Yayasan Vokal B dan juga Dunia Rizkina. Dan tak lupa menggunakan hashtag Serambi Literasi Workshop. Nah, akhir kata, selamat malam, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Dadah, sahabat kakak.